Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Masih bersama kita di acara ngaji, ngobrol dan mengkaji. Oke, sekarang kita akan mengkaji tentang manfaat kuliah. Kita tahu sendiri setelah masa-masa SD, SMP, SMA pasti ada yang melanjutkan kuliah. Sebenarnya manfaat kuliah itu atau tujuannya dulu lah kali ya. Tujuan kuliah itu apa sih menurut lo, Ki? Kalau buat gue tujuan kuliah itu ya satu ya buat peningkatan karir kerja. Okay. Terus kalau yang belum, buat yang kerja nih ya, buat yang kerja. Kalau yang buat belum nyari kerja ya otomatis buat nyari kerja. Itu yang pertama. Kedua, tujuan kuliah itu kita membentuk sebuah namanya karakter jati diri kita. Gue nih contoh. Gua pada awalnya itu kuliah bingung mau kemana nih gue nih, mau ngambil jurusan apa, karena pada saat itu gue kuliah pengen ngambil jurusan psikologi. Awalnya gitu ya? Awalnya nih gue ngambil ngambil psikologi yang jurusannya ya, psikiater. Karena gue pengen membenarkan jiwa orang yang ibaratnya yang bila dikatakan kayak orang stres atau gangguan jiwa lah kayak gitu ya. Karena gue minatnya condong lebih ke situ. Tapi karena orang tua gue nggak mengizinkan, karena waktu itu ya sempat ada konflik juga sama orang tua gue ya. Ya karena orang tua melarang kan, daripada nanti gue maksakan gue kuliah di situ, di tengah jalan gue berhenti, ya udahlah. Gue waktu itu memutuskan udah gue kerjalah. Nah kerja. Jadi sebelum kuliah kerja dulu berarti ya, sempat kerja dulu. Sempat kerja gue. Oke. Karena gini, gue pengen kerja ngambil jurusan psikologi, gue pengen waktu itu. Pengen gue ngambil psikologi yang bagian psikiaternya, gangguan jiwa lah gitu lah. Cuman lambat tahun gue kerja waktu itu, sebelum insiden gue di kerja gue ya, waktu itu bos gue juga ngomong, Ki lu kuliah Ki, kenapa? Lu kan masih muda, masa lu mau begini aja? Emang lu nggak mau ada peningkatan karir? Waktu itu gue ya bekerja di perusahaan taksi konvensional ya, pokoknya konvensional aja. Iya. Nah, lama kelamaan gue ada insiden kan waktu itu, kejadian gue kayak keracunan gas, sempet koma 5 jam, gue koma. Akhirnya gue memutuskan untuk mengundurkan diri, dan saat itu orang tua gue bilang, yaudah kamu kuliah gitu. Cuman gue bilang, yaudah aku mau kuliah, cuman jurusan psikologi. Orang tua gue nentang, nggak setuju gitu. Tetap nggak setuju. Dan pada akhirnya, yaudahlah, gue mikir kalau gue begini terus kerja, gue masih trauma kan waktu itu kan, ada insiden sempat keracunan gas di perusahaan taksi konvensional. Terus yaudahlah, gue ikutin kemauan orang tua. Nah akhirnya gue serahin ke orang tua, mah oke lah, Ricky mau kuliah gitu. Yaudah, mama ambil formulir ya di tempat abang kamu gitu. Oke gitu kan. Dan pada akhirnya orang tua gue ngambil tuh formulir, dan gue sempet deg-degan waktu itu. Kalau orang tua yang milih, siap nggak gue ngadepin dalam jurusan yang gue ambil berdasarkan keputusan orang tua gitu kan. Pada akhirnya udahlah gue terima aja lah, daripada gue nggak kuliah apalagi kerja lagi trauma kan. Itu dipilihin sama orang tua atau milih sendiri tuh? Pada awalnya orang tua kan di situ kan ada 2 kebebasan. Waktu itu orang tua gue ngambil 2 fakultas. Yang pertama bagian sistem informasi komputer, fakultas komputer kan. Yang kedua bagian ilmu komunikasi, fakultas ilmu komunikasi. Gue mikir pada saat itu kan, soalnya abang gue itu lulusan sistem informasi komputer. Pada saat dia ngambil kuliah itu, kayaknya abang gue pusing banget ngapalin rumus matematika, fisika gitu kan. Banyak rumus-rumusnya main aplikasi, kode-kode gitu kan. Sampai skripsinya aja dia bikin program itu yang, aduh, sampai gue bilang, gue nggak bisa nih kayak gini nih, gitu kan. Dan pada akhirnya gue lihat dulu nih di brosur komunikasi kan, ada apa nih di bagian ini? Oh, ternyata broadcast. Broadcastnya ke jurnalistik gitu. Ya udahlah, gue ambil lah, nggak apa-apa lah. Nah, lambat tahun gue jalanin nih, gue ngambil komunikasi
gue waktu itu bilang udah mah ambil komunikasi aja daripada nanti komputer nggak kuat kesananya putus tengah jalan gitu kan. Ya udah gue ambil komunikasi. Nah seiring berjalannya waktu, wah kaget gue dong Pis, seneng juga bukan main gitu senengnya. Ternyata gue di komunikasi ini ada pelajaran mata kuliah yang pengen gue ambil di jurusan yang gue pengen, ilmu psikologi gitu. Ternyata luas gitu loh. Ada komunikasi nggak benar-benar komunikasi doang gitu. Enggak, bukan komunikasi doang. Ternyata ada ekonomi, psikologi, sosiologi, ya kan, ada hukum, ada editing, ada pelajaran jurnalistik, semuanya lah gitu kan. Kayak gue bilang, ternyata komunikasi luas juga ya, hampir semua jurusan yang megang gitu loh. Makanya dari situ ya udahlah. Akhirnya seiring berjalan waktu gue ambil dan gue bisa nyelesain kayak gitu. Alhamdulillah. Dan setelah lu selesai nih, berarti sekarang udah selesai kan ya? Udah dong, udah selesai. Manfaat yang lu bisa ambil dari kuliah lu ketika itu apa tuh, Ki? Nah, gue jujur ya, gue orangnya itu nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa bergaul, bahkan buat ngomong ke orang lain yang selain gue nggak kenal gitu ya, gue nggak bisa. Jatuhnya introvert ya. Iya. Gue introvert lah. Gue lebih suka menyendiri. Sampai sekarang gue menyendiri di kantor aja juga, gue menyendiri gitu. Karena di sini ada manfaatnya gue kuliah, bukan hanya promosi jurusan gue ya. Mau jurusan apapun itu bagus selagi lu bisa ngejalani gitu kan. Iya. Kalau di gue, mungkin orang tua gue memahami kali ya. Wah ini anak harusnya ngambil komunikasi gitu, daripada ngambil komputer gitu kan. Soalnya kalau gue ngambil komputer, jujur gue nggak bisa bergaul. Makin jadi pendiam ya. Makin pendiam, lu tahu sendiri lah. Kayak kita sekolah tuh anak IPA sama anak IPS kayak gimana sih? Perbedaan bisa paham sendiri gitu. Nah, terus di dalam apa ya, di dunia kerja juga sangat dipakai gitu. Kayak misalkan kita bisa melobi dengan atasan, pimpinan. Gue pakai ilmu gue gitu kan. Ilmu komunikasi ibaratnya personal lah, ya kan? Seseorang dengan atasan gitu kan, pendekatan. Terus juga apa ya, bisa kalau kuliah itu tujuannya itu selain kita bisa membentuk karakter, kayak gue nih yang tadinya pendiam, nggak susah bersosialisasi, jadi bisa bersosialisasi dan banyak ngomong gitu ke orang-orang gitu. Terus kedua itu kan jatuhnya membentuk karakter ya. Kedua itu kita kuliah itu tujuannya buat nyari kerja tuh yang lulusan sarjana ya, walaupun saat ini banyak ya lulusan sarjana itu ibaratnya mudah gitu. Nah, kalau udah ke jenjang kuliah lebih gampang lah. Lebih gampang dan juga peningkatan karirnya lebih cepat gitu. Oke. Tadi kan lu udah kasih tahu nih tujuan kuliah kayak apa, terus manfaat setelah kuliah itu jadi apa. Sekarang mungkin lu bakalan sharing nih ke orang-orang yang masih bertanya-tanya tentang kuliah itu seperti kayak gimana sih gitu kan. Terus pentingnya semana sih gitu. Dan menurut lu sendiri nih pentingnya kuliah itu seperti apa sih? Kalau menurut gue ya pentingnya kuliah itu ya itu kita bisa mengasah skill kita. Misalkan contoh kayak gue nih, skill gue di komunikasi di mana gitu kan. Di editing gue jujur kurang, jurnalistik kurang. Ternyata di mata kuliah yang gue pelajarin ternyata gue kurang semua nih kalau bagi gue ya. Dan baru gue nemukan di kuliah gue ini komunikasi, ternyata skill gue di komunikasi, di omong, berbicara. Jadi istilahnya kalau tadi kan lu bilang ada di jurusan lu ada broadcast, tapi lu bagian ke di depan layarnya ya, bukan di belakang layar. Ya kayak gini lah gitu kan. Ternyata gue baru nemuin, oh ternyata gue kuliah skill gue di sini bisa berbicara, mau di depan orang, kamera ataupun dimanapun, asal selagi itu ruang lingkup manusia ya. Kalau di luar ruang lingkup manusia itu jatuhnya orang gila dong. Kayak gitu. Jadi pentingnya kuliah bagi lu, khususnya lu sendiri itu bisa jadi menemukan bakat terpendam kita lah. Iya. Gitu ya. Oke, ada lagi tambahan? Ya jadi gini ya. Tambahan gue cuma pesan doang sih ya. Itu motivasi untuk yang pengen kuliah, yang buat kuliah gitu ya. Banyak kayak teman-teman kita kuliah asal ngelihat jurusan terkenal, tapi dia nggak tahu kemampuan dia bisa nggak di situ. Kayak gitu kan, contoh kayak misalkan orang ngambil kuliah jurusan A,
wah keren, begini banyak peminatnya ini. Tapi pas saat semester 3, 4, 5 mundur. Ditanya, lu kenapa? Gimana kuliah masih nggak? Diem, malu kan? Nggak lanjut, nggak apa. Ternyata dia nggak sesuai dengan kemampuan dia. Makanya buat adik-adik ya, contohnya ataupun buat calon mahasiswa baru, kalau kuliah tuh jangan mandang jurusan terkenal, apalagi kampus mewah atau terkenal. Pandanglah jurusan yang sesuai dengan kemampuan. Kayak contoh gue ngambil komunikasi bukan karena emang dari berdasarkan orang tua juga. Cuman gue lihat dulu nih, ada nggak kemampuan gue di sini? Oh ternyata ada, yaitu gue bisa bicara di depan orang banyak maupun bukan di depan orang banyak, misalnya on air ataupun off air gitu kan. Kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Ada tambahan lagi? Itu aja. Itu aja sih kalau dari gue. Oke, mungkin acara ngaji untuk kali ini membahas manfaat kuliah udah dijelaskan dengan sangat matang oleh Rigi Azani. Maka dari itu, bagi yang calon mahasiswa atau mahasiswa yang masih semester bawah, teruslah termotivasi dan teruslah menggali bakat kalian. Ingat pesan gue yang tadi gue bilang, jangan nyari kuliah yang sesuai dengan kepopuleran jurusan, tapi yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke, itu aja. Jangan lupa ya di follow dan subscribe channel ini. Dan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Oh iya, ini jangan lupa juga subscribe YouTube-nya Azani TV. Oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.